seperti yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yusbihul ibadu fihi malakani yanzilani, tidaklah dalam setiap hari akan turun dua orang malaikat, yang satu akan berdoa, Allahumma aqti munfikan khalafa, ya Allah beri gantilah orang-orang yang menafkahkan hartanya di hari ini. Tapi malaikat yang satunya akan berkata, Allahumma aqti mumsikan talafa, binasakan orang-orang yang pelit, kikir dan bakhil itu wahai Allah. Alhamdulillahilladzi amarna biittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shikaki wan nifaq, nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-muhsinur rahimul khalaq. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق، صلاة وسلاما دائمين متلزمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari semua aktivitas yang kita lakukan semenjak tadi pagi, tapi dengan satu panggilan ibadah Jumat, kita tinggalkan semua kewajiban pekerjaan dan aktivitas itu. Maka yakinlah Bapak kaum muslimin, setiap langkah yang dilangkahkan menuju ibadah Jumat, setiap waktu yang dikorbankan untuk menuju ibadah Jumat, maka tidak akan mungkin sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi pernah menyebut di dalam hadisnya, Al-Jum'atu hajjul fuqara, yang Jumat itu adalah hajinya orang-orang yang fakir, kata beliau. Maka apa maknanya wahai Rasul? Diterangkan kemudian oleh Syekh Ihsan bin Dahlan, yakni zahabul ajizina alal haji ilal jum'ah, berangkatnya seseorang menuju ibadah Jumat diumpamakan dengan berangkatnya orang-orang menuju ibadah haji, walaupun dengan pahala yang berbeda, kata beliau. Maka langkah kita menuju ibadah Jumat diumpamakan dengan berangkatnya menunaikan ibadah haji. Setiap waktu yang dikorbankan maka seperti mengorbankan waktu dalam ibadah haji. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain digambarkan oleh Rasul bahwa ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, benarkah di antara Jumat dengan Jumat berikutnya dosa kami diampuni ya Rasulullah? Maka menjawab Rasulullah, iya, kata beliau, selama engkau tidak mengerjakan akan dosa yang besar. Maka beruntunglah kita pada hari ini, dari sekian banyak manusia kita termasuk dari hamba yang disentuh hatinya untuk menunaikan akan ibadah Jumat pada hari ini. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Maka pernah ditulis oleh seorang ulama besar mufti Mesir bernama Syekh Ali Jum'ah, bahwa beliau mengatakan ibadah yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benarkah begitu wahai Syekh? Menjawablah kemudian akan Syekh Ali Jum'ah, iya. Dari mana engkau dapatkan wahai Syekh? Ada pula yang menyebutkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika mengkisahkan akan Syekh Abdul Hasan As-Sazili bahawa satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak adalah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun engkau tak faham artinya, walaupun engkau tak tahu maknanya, sepanjang lidahmu bersalawat, maka yang salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kemudian yang diungkapkan oleh Imam Abdul Hasan As-Sazili, bahawa tidak ada amalan terbaik di akhir zaman kecuali salah satunya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah, kita semua akan memperoleh syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu pepatah yang sering kita dengar, bahawa penyesalan selalu datang di akhir. Ketika penyesalan datang di akhir, dan pepatah ini sering kita dengar, ternyata ada makna yang mendalam dalam sebuah pepatah ini. Maka oleh karena itu banyak kita melihat bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat, ketika mereka meratapi dan menangisi akan dosa-dosanya, bersimpuh di hadapan Allah, berlutut di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bisa menyesali itu semua? Maka tidak ada kata penyesalan, karena kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah dan tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Maka inilah salah satu penyesalan manusia ketika di akhirat nantinya. Apa penyesalan manusia sehingga mereka menginginkan kembali untuk berada di atas dunia, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan sebahagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang kepadamu. Seolah-olah Allah berkata, wahai mayat-mayat, wahai jenazah-jenazah yang telah mati, maka maukah kalian untuk hidup kembali di atas dunia? Maka menjawab jenazah dan mayat itu, mau ya Allah. Untuk apa kalian hidup di atas dunia? Kata Allah. Mereka meminta sedikit saja ya Allah, semenit saja wahai Allah, sedetik saja berikan kami kesempatan untuk hidup di atas dunia. Apa yang kau inginkan? Perhatikan ayatnya. Orang yang telah wafat tidak meminta untuk hidup untuk salat. Mereka minta hidup tidak untuk puasa. Mereka minta hidup tidak untuk haji dan umrah. Tapi mereka menyebutkan fa'asaddaka, kami hanya ingin bersedekah wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyesalan manusia itu. Ketika di atas dunia hartanya ditumpuk-tumpuknya, ketika di dunia ia hanya sibuk menyimpan-nyimpan hartanya, maka saat kematian itu datang, maka hanya meminta waktu sedikit untuk menafkahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dengan demikian? Seperti yang kita ketahui, sedikit atau banyaknya harta ini adalah amanah dari Allah.
Walaupun kita tak punya uang yang banyak, walaupun kita tak punya tumpukan harta yang berlimpah, tapi semua yang kita punya adalah amanah, dan suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Min aina tasabuhu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana pula harta itu engkau gunakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang coba kita renungkan di Jumat ini. Betapa banyak orang-orang yang jutawan ketika dikubur dalam liang lahat tanpa membawa sehelai uang pun di dalam kuburnya. Berapa banyak orang-orang yang di atas dunia sibuk menyimpan hartanya, tidak mau ia sedekahkan, tidak mau ia infakkan, tidak mau ia wakafkan dan keluarkan zakatnya, maka muncul penyesalan karena ternyata harta itu tidak menolong dari sakitnya sakaratul maut nantinya. Berapa banyak orang-orang yang punya harta sibuk menyimpan hartanya, ketika nanti di padang mahsyar mereka kepanasan matahari sejengkal di atas kepalanya, sementara ada sekelompok orang yang berlindung di bawah sedekah yang ia berikan. Berapa banyak pula manusia nanti ketika di akhirat yang ketika mereka menyesal, ternyata harta yang kusimpan di atas dunia tidak mampu menyelamatkanku dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pesan Allah itu kepada kita. Sepanjang harta itu masih dititipkan oleh Allah, sepanjang kita masih berada di atas dunia, maka sedekahkan harta itu, maka infakkan akan harta tersebut, karena banyak bukti bahwa ternyata harta yang kita simpan tidak akan pernah menyelamatkan kita semenjak kematian sampai nanti ke liang lahat nantinya. Maka ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum penyesalan itu datang, Bapak kaum muslimin, maka keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak firman Allah dalam Quran yang memberikan akan keutamaan orang-orang yang mau memberikan hartanya? Bisa kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah 281. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka satu ia beri akan melahirkan 7 bulir, dan dari tiap-tiap bulir akan melahirkan 100, kata Allah. Buka pula kemudian di dalam ayat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum engkau infakkan dari apa yang kau cintai, kata Allah. Buka pula Quran surat Al-Hadid ayat ke-18, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang yang bersedekah maupun laki-laki maupun perempuan, bagi mereka yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka akan dibalas dengan lipat ganda dan pahala yang besar di sisi Tuhannya. Buka pula Quran surat At-Talaq pada ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, siapapun orang yang menafkahkan hartanya akan kami ganti kesulitannya berubah menjadi kemudahan, kata Allah. Belum di Quran surat Fatir ayat ke-29 bahwa orang yang bersedekah maka mereka sekali-kali tidak akan pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ayat Allah. Belum dengan yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yusbihul ibadu fihi malakani yanzilani, tidaklah dalam setiap hari akan turun 2 orang malaikat, yang satu akan berdoa, Allahumma aqti munfikan khalafa, ya Allah beri gantilah orang-orang yang menafkahkan hartanya di hari ini. Tapi malaikat yang satunya akan berkata, Allahumma aqti mumsikan talafa, binasakan orang-orang yang pelit, kikir dan bakhil itu, wahai Allah. Buka juga dalam hadis Nabi yang lain, manaqasat sadaqatun min mal, bahwa sedekahmu tidak akan pernah mengurangi akan harta yang kau punya. Belum dalam hadis yang lain, la yatasaddaqu ahadukum bitamratin, 1 biji kurma yang kau sedekahkan maka akan Allah ganti dengan sebesar gunung ketika di akhirat nantinya. Buka dalam riwayat yang lain, apa kata Allah? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla ila zilluh,
Ada 7 orang yang akan mendapat naungan, di mana tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Salah satunya orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanan tapi tangan kiri tidak mengetahuinya. Belum dengan hadis yang lain, sadaqatu tamna'u mimmaiti su, sedekahmu menolak dari mati su'ul khatimah. Belum dalam riwayat yang lain, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabi rabbi, bahwa sedekahmu akan mampu menolak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Belum dalam hadis yang lain, sadaqatu turadul bala, yang sedekahmu akan mampu menolak bala bencana dari hadapanmu, kata Rasulullah. Coba bayangkan Bapak kaum muslimin, berapa banyak keutamaan yang Allah janjikan. Hidupmu akan semakin mudah, bahkan engkau tidak akan pernah merugi, menolak dari bala bencana, menjadikan kesulitan menjadi kemudahan, bahkan menolak murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau juga menafkahkan hartanya, maka butuh berapa janji lagi yang ingin Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, kita renungkan pada hari ini, kita simpan uang kita di bank 1 juta rupiah. Selama 1 bulan menyimpan uang di bank 1 juta, apakah bertambah? Ia tidak, malah ia akan berkurang dengan sendirinya. Ketika harta yang 1 juta itu berkurang dalam setiap bulan, apakah kita masih mau menyimpan uang di bank? Rata-rata kita mau untuk menyimpan di bank, walaupun uang kita berkurang sedikit demi sedikit. Kenapa ketika menyimpan di bank yang uangnya berkurang tapi kita tak pernah merasa rugi? Kenapa janji Allah yang mengatakan, 1 engkau sedekahkan ku ganti 700, 1 engkau sedekahkan ku ganti dengan sebesar emas, 1 ku sedekahkan ku ganti dengan sebesar gunung? Kenapa kita tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Silahkan berikan hartanya dan yakini akan janji Allah tersebut. Banyak tempat yang Allah siapkan, banyak tempat-tempat yang Allah siapkan untuk memberikan harta tersebut, karena harta adalah amanah, bukanlah milik daripada kita sendiri. Maka sebelum penyesalan itu datang Bapak kaum muslimin, maka berikan, infakkan sedekah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini bukanlah untuk bertujuan untuk mati, tapi semata-mata hidup ini hanya mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Maka sebelum datangnya kematian tersebut, maka jangan sampai timbul penyesalan ketika setelah wafat. Sedekahkan, infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika semua telah tiada, ketika semua telah wafat, maka tinggal penyesalan. Tak ada lagi gunanya menyesal, tak ada lagi gunanya untuk meratapi, tak ada lagi gunanya untuk menangis, karena semua sudah selesai, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh ungkapan orang-orang Minangkabau terlebih dahulu. Nyampang tibo saruan Allah aja sampai dapat paminto, umur tibo di jangkauan, badan baangok pulang balik lain. Katampe asa mulu jadi suri ka tanah nan sabingkah, badaruang ayat pemandian balasia cabiak kain kapan, dipocong di kabek limo, bararak ke surau tibo di surau dibujuakan, maereng madok ke dalam kiblat, kini menuju pusaro pandam pakuburan, tak golek di liang lahat, tanah sakapa jadi bapa kalangan, mulai tertimbun tanah ke tiang jasad, maka doa sebagai kesudahan dari semuanya. Sebelum semua proses itu terjadi, maka jangan sampai menyesal, karena berbagi tidak akan pernah membuatmu menjadi rugi. Fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.